Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Mia di pelajaran prakarya. Gimana kabar kalian hari ini? Tentu sehat selalu bukan? Tetap jaga kesehatan ya dan selalu ikuti protokol kesehatan. Selalu pakai masker dan juga cuci tangan. Hari ini Ibu akan membahas tentang bab 2 yaitu instalasi listrik rumah tangga. Silakan kalian simak LKS kalian. Buku LKS kalian, silakan disimak ya. Instalasi listrik rumah tangga. Pengertian dari rangkaian instalasi listrik adalah muatan listrik yang timbul terjadi karena disebabkan adanya penggesekan antara elektron dan proton. Instalasi listrik diartikan sebagai rangkaian terintegrasi yang menghubungkan sumber listrik menuju rumah masyarakat dengan media penghantar. Sistem kelistrikan dibagi menjadi dua. Yang pertama, arus listrik. Arus listrik merupakan banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar tiap satuan waktu. Yang kedua, tegangan atau beda potensial, yaitu perbedaan potensi listrik pada sebuah penghantar. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu periode waktu tertentu. Daya listrik diartikan sebagai besarnya arus listrik dan tegangan listrik yang mengalir pada sebuah penghantar. Sedangkan energi listrik merupakan besarnya arus tegangan listrik yang mengalir pada sebuah penghantar tiap satuan waktu. Bagian-bagian dan tata letak komponen instalasi listrik beserta fungsinya. Yang pertama yaitu meteran listrik, yaitu komponen kelistrikan yang berfungsi sebagai pembatas daya yang digunakan oleh konsumen. Fungsinya sebagai pencatat atau penghitung daya yang digunakan oleh konsumen tiap bulannya. Ini adalah gambar dari meteran listrik. Pemasangan meteran listrik umumnya berada di depan rumah. Tujuannya agar memudahkan petugas PLN untuk mencatat nomor ID pelanggan dan mencatat daya yang digunakan konsumen dalam periode 1 bulan pemakaian listrik. Kalau di dalam rumah tentu akan merepotkan. Ya, petugas PLN akan ketok-ketok pintu. Pengaman listrik atau sekring merupakan bagian yang sangat penting. Fungsinya sebagai pengaman instalasi listrik apabila terjadi hubungan arus pendek pada jaringan atau beban dengan cara memutuskan arus listrik. Kalau ada kebakaran, kita cabut aja sekringnya. Pengaman listrik jenis lebur. Pengaman listrik jenis lebur dikenal dengan nama sekring atau fuse. Sistem kerjanya yaitu kawat yang ada di dalam sekring akan melebur dan putus apabila terjadi hubungan singkat. Keunggulan dari pengaman listrik jenis lebur yaitu apabila sekring putus, untuk menormalkannya kembali cukup dengan menekan tombol kecil yang ada pada sekring tersebut. Yang kedua, pengaman listrik jenis thermal. Dikenal dengan nama MCB atau Miniature Circuit Breaker. MCB merupakan jenis pengaman listrik yang bekerja dengan sistem thermal atau panas. Apabila terjadi kelebihan beban daya ataupun terjadi hubungan arus pendek, pengaman listrik jenis thermal akan memutuskan arus listriknya. Berikut gambar kotak sekring pengaman listrik. Untuk mengembalikan ke posisi normal, cukup dengan menarik saklar yang ada pada pengaman listrik dalam posisi on. Kabel listrik merupakan bagian dari instalasi listrik yang berfungsi untuk menghubungkan antara peralatan yang satu dan peralatan lainnya. Beberapa jenis kabel yang sering digunakan pada instalasi listrik rumah tangga yaitu kabel NIR dan kabel NIM. Berikut adalah contoh dari kabel listrik. Kabel NIR. Kabel NIR merupakan kabel inti tunggal yang berisi satu kawat tunggal dengan selotip atau PVC. Kabel NIM merupakan kabel inti tunggal yang berisi antara 2 sampai 4 inti kawat tunggal. Saklar. Pada instalasi listrik rumah tangga, saklar merupakan komponen yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan lampu tombol on off. Berdasarkan jumlah tombolnya, saklar dibagi menjadi dua macam, yaitu saklar tunggal dan saklar majemuk. Ini adalah saklar majemuk. Saklar tunggal adalah saklar yang hanya mempunyai satu buah tombol on off. Saklar majemuk mempunyai lebih dari satu buah tombol on off.
Jadi yang tunggal tombol on off-nya cuma satu, kalau majemuk banyak, bisa 2, bisa 3. Stop kontak merupakan bagian terminal yang terdapat dalam rangkaian instalasi listrik rumah tangga. Pemasangan stop kontak selalu terpasang permanen pada tembok atau dinding. Berikut adalah contoh dari stop kontak, gambar stop kontak seperti ini. Pembuatan gambar pengawatan instalasi listrik sederhana. Yang pertama yaitu bikin perencanaannya dulu. Silakan kalian gambar, ya. Harus ada saklarnya, ada stop kontaknya, dan kemudian ada lampunya. Kabel-kabelnya mau diarahkan kemana, direncanakan dulu. Peralatan yang digunakan, yang pertama tang potong. Digunakan untuk memotong bahan-bahan yang terbuat dari logam, seperti kaki komponen, kaki tembaga, kawat, dan lain sebagainya. Nih adalah gambar tang potong untuk memotong kabel biasanya. Yang kedua, obeng digunakan untuk mengendorkan dan mengencangkan baut. Obeng dibedakan berdasarkan ujung obengnya. Ada obeng plus, ada obeng minus, dan ada obeng segi 6 dan lain-lain. Ada banyak macamnya, ada yang besar, ada yang kecil. Gergaji besi digunakan untuk memotong besi. Selain itu digunakan juga untuk memotong bahan lain seperti akrilik, pipa PVC, aluminium, dan lain sebagainya. Kalau kita memasang lampu, biasanya kita menggunakan pralon juga. Dan pralon itu harus kita potong. Yang ketiga, bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, satu buah triplek berukuran 1,5 meter x 1 meter. 2 pipa PVC setengah inch dan panjang 2 meter, 1 buah saklar tunggal, dan 1 buah stop kontak tunggal. Selanjutnya 1 buah fitting lampu, 2 buah tedus, 1 buah sambungan pipa L berdiameter setengah inch, kabel NYA hitam dan merah masing-masing berukuran 2 meter. Proses pembuatan, siapkan triplex, lalu buatlah gambar rencana instalasinya. Ini gambar sederhananya seperti ini ya. Digambar di papan triplexnya. Siapkan 2 buah tedus, ini tedus ya. 2 buah pasang pada papan triplex di sini dan di sini. Menggunakan baut ya, ini dalamnya ada bautnya, bisa dipakai obeng untuk memasangnya. Siapkan potongan pipa PVC dan sambungan L. Pipa PVC dipotong dengan menggunakan gergaji besi ya. Kemudian pasanglah pada papan triplex, dipasang. Ini sebagai pengaman juga biar enggak digigitin sama tikus. Karena kalau digigitin bisa menyebabkan kebakaran. Siapkan fitting lampu dan pilih kabel pada masing-masing terminalnya. Ini terminalnya di sini nih, ya. Ya, kasih kabel-kabelnya ya. Ini fitting lampu. Kemudian pasanglah pada papan triplex dan masukkan kabel pada PVC. Pasang di sini dan masukkan kabelnya ke sini. Selanjutnya siapkan stop kontak seperti ini dan pasanglah pada papan triplex. Pasang di sini. Kemudian berilah kabel pada masing-masing terminal dan masukkan ujung kabel yang lain pada pipa PVC. Ini kabel yang tadi yang dari sini ke sini ya, disambungkan ya stop kontaknya. Siapkan saklar tunggal dan pasanglah pada pipa triplex. Ini saklar tunggal, pasang di sini. Kemudian berilah kabel pada masing-masing terminal dan masukkan ujung kabel lain ke dalam pipa PVC. Ya, kasih kabel terus sambungkan di sini. Kumpulkan dulu di sini dan nanti kita sambungkan. Sambungkan ujung-ujung kabel yang berwarna hitam pada tedus paling kanan, lalu berilah selotip sebagai penutup sambungan. Ya, pasang hitam sama hitam, merah sama merah. Nggak boleh hitam sama merah, tidak boleh. Nanti bisa konsleting. Sambung ujung-ujung kabel yang berwarna merah pada tedus sebelah kiri, lalu berilah selotip sebagai penutup sambungan. Ya, dikasih penutup sambungan pakai selotip ya, biar tidak mudah putus atau terurai.
dan juga biar kalau kena tangan tidak nyetrum. Rapikan rangkaian instalasi listrik sederhana dan tutuplah tedus dengan penutupnya. Ini tedusnya ditutup lagi biar nggak digigitin sama tikus. Nah, tikus tuh suka banget sama kabel. Tahu kenapa ya? Padahal kabelnya ada listriknya. Sambungkan bagian ujung kabel pada sumber listrik, kemudian berilah lampu pada fitting lampu. Ya, sambungkan kedua-duanya, terus kasih lampu. Mode sederhana rangkaian instalasi listrik siap digunakan. Pemasangan instalasi listrik rumah tangga. Pengemasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyiapkan produk agar siap untuk didistribusi, disimpan, dipakai, dan dipasarkan. Pengujian produk merupakan suatu proses atau prosedur yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan suatu produk. Oke, tugas kalian hari ini adalah silakan buatlah peta konsep dari materi yang sudah Ibu terangkan tadi di buku tulis kalian. Buatlah semenarik mungkin biar kalian mudah dalam mempelajarinya, boleh diwarnai dan boleh dihias. Silakan absen dengan menuliskan nama dan hadir di kolom komentar video ini. Dan Ibu ingatkan lagi, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Ya, karena subscribe itu gratis. Ya, agar channel ini makin berkembang dan Ibu akan lebih bersemangat lagi untuk membuat materi-materi berikutnya. Oke, sekian dari saya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.